Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Ya, qadarullah, karena Ustadz Nas berhalangan, beliau sakit dari hari Sabtu kemarin, masih kurang sehat katanya. Jadi saya minta tolong ke beliau kalau bisa dipakai jadwalnya biar kajian fikihnya bisa lebih cepat ya. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Kemarin selesai pembahasan berkenaan dengan rukun tayamum, kemudian sunnah tayamum dan makruh tayamum. Ya, sebelum kita menyebutkan pembahasan terakhir dalam bab tayamum, iya, tanda apa? Mungkin kita sebutkan dulu pembatal tayamum, baru kita sebutkan bagaimana tata cara bertayamum bagi orang yang sakit. Bagaimana cara bertayamum bagi orang yang sakit. Kata penulis rahimahullahu taala, mubtilatut tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum. Mubtilatut tayammumi katsirah. Pembatal tayamum itu banyak. Pembatal tayamum itu banyak. Nah, tentu saja semua yang membatalkan membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Semua yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Nah, namun tentu saja tayamum itu ada dua jenis ya. Ada tayamum sebagai pengganti wudu dan ada tayamum sebagai pengganti mandi junub. Ya kan? Ada tayamum sebagai pengganti wudu dan ada tayamum sebagai pengganti junub. Tata caranya sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang tayamum, disuruh mengusap muka dan tangan, itu berlaku untuk tayamum sebagai pengganti wudu dan tayamum sebagai pengganti mandi junub. Sebagian sahabat ketika itu seperti Ammar bin Yasir, beliau pernah junub mau mandi, tidak ada air di perjalanan bersama dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Iya, tidak ada air. Beliau kemudian mengira bahwasanya cara tayamum pengganti wudu itu beda dengan cara tayamum pengganti mandi junub. Beliau mengira bahwasanya yang diusap muka dengan tangan sampai siku itu hanya kalau menggantikan wudu. Kalau menggantikan mandi junub, ya beliau akhirnya guling-guling juga di tanah. Dikiranya kalau mandi junub kan harus kena air semuanya. Nah, dikira kalau tayamumnya pengganti mandi junub harus kena juga tanah itu badannya. Ya. Nah, ini salah paham beliau. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan kepada Ammar bin Yasir bahwa cara tayamum dari mandi junub sama persis dengan cara tayamum dari wudu, tidak ada bedanya. Ya, walaupun wudu dengan mandi junub beda. Wudu itu yang dicuci cuma 4 yang wajib, ya kan? Hanya ada 4 yang harus kena air. Kalau mandi junub kan harus kena semuanya. Jadi beda caranya mandi junub sama wudu. Tapi untuk tayamumnya sama. Tayamum sebagai pengganti wudu sama, tayamum sebagai pengganti mandi junub sama, yaitu cukup muka dengan tangan saja yang diusap. Iya. Jelas sampai sini ya? Karena itulah misalnya kalau ada seorang junub, kemudian dia tayamum, tayamum dengan niat mengangkat hadas besar.
Iya, dengan niat mengangkat dengan niat untuk sholat. Dengan niat untuk sholat. Karena sudah kita sebutkan kemarin, tayamum tidak mengangkat hadas, maka tidak boleh dia tayamum dengan niat mengangkat hadas, tidak syah. Ya, dia niatkan apa? Untuk membolehkan dia sholat. Nah, maka ketika dia tayamum, ya, dia mandi junub, dia junub misalnya setelah selesai ketika dia mau mandi tidak ada air, akhirnya dia tayamum sebagai pengganti mandi junub supaya dia bisa sholat, bisa sholat. Nah, setelah dia tayamum, lihat sampai sini, kemudian dia misalnya mengerjakan sholat, sholat. Setelah itu kentut kembali. Kentut. Nah, maka tayamumnya itu tidak boleh dipakai untuk sholat sunnah. Kenapa? Karena dia kentut. Jadi kentut itu membatalkan tayamumnya dia. Tapi yang dia batalkan tayamum dari wudu, bukan tayamum dari mandi junub. Iya, bukan tayamum dari mandi junub. Iya. Karena itulah di sini penting untuk mengetahui apa-apa saja yang membatalkan tayamum. Kita bilang secara umum, semua pembatal wudu itu membatalkan tayamum. Apa itu pembatal wudu? Ada 4 sahabat lalu. Yang pertama, semua yang keluar dari dua jalan. Semua yang keluar dari kubul dengan dubur, mau suci ataupun najis, ya, suci maupun najis, benda cair, gas, padat, apapun yang keluar, ya, dari kemaluan kubul dan dubur, ini membatalkan wudu. Ya. Yang kedua adalah kehilangan kehilangan akal. Apakah gila atau mabuk, ya, gila atau mabuk, atau pingsan atau tidur. Kecuali tidur dalam posisi duduk tegak, ya, di mana pantatnya itu rapat dengan lantai, rapat dengan kursi atau yang semacamnya, maka ini walaupun sampai bagaimanapun tidurnya, sampai lelap sekalipun, asalkan pantatnya tidak bergeser dari lantai, dari tanah tetap tegak begini, maka wudunya tidak batal. Jelas? Selain daripada itu, maka membatalkan wudu. Itu juga membatalkan tayamum. Yang ketiga, bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, bersentuhan kulit dengan kulit. Bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, ini membatalkan wudu, juga membatalkan tayamum. Dan di antara perempuan yang bukan mahram adalah istri. Ya, karena itulah bersentuhan dengan istri membatalkan wudu. Nah, dalam hal ini istri dikatakan bukan mahram, itu jelas karena boleh dinikahi. Ya kan? Istri itu boleh dinikahi, yakni kita boleh nikah sama istri karena dia bukan mahram. Menunjukkan bahwa istri itu dalam masalah ini bukan mahram. Karena itulah kapan disentuh membatalkan wudu dan juga membatalkan tayamum. Dan yang keempat adalah menyentuh kubul dan dubur, menyentuh kemaluan depan dan belakang dengan bagian dalam telapak tangan. Ini juga membatalkan wudu, juga membatalkan tayamum. Maka hukum umum adalah semua yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Karena itulah kata beliau rahimahullah, pembatal tayamum itu banyak. Beliau tidak sebutkan lagi yang membatalkan wudu. Itu sudah dibahas. Minha al-hadas. Ini. Kata beliau di antara yang membatalkan tayamum adalah hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah semua yang membatalkan wudu. Hadas adalah semua yang membatalkan membatalkan wudu. Pembatal tayamum yang kedua, riddah, murtad. Murtad itu membatalkan tayamum. Kalau ada seorang tayamum untuk sholat zuhur, setelah masuk waktu dia tayamum. Setelah tayamum sebelum sholat zuhur dia murtad. Ya, waliyadzubillah, dia murtad. Setelah itu ada misalnya keluarganya nasihati, suruh kembali kepada agama Islam. Akhirnya sebelum asar dia masuk Islam kembali. Maka di sini dia wajib mengulangi tayamumnya, walaupun tidak kentut dari tadi, karena murtad itu membatalkan tayamum. Kenapa? Karena tayamum ini toharo yang lemah, toharo yang do'ifah, toharo yang lemah. Dia batal dengan kemurtadan. Beda dengan wudu. Wudu itu tidak batal dengan murtad. Wudu itu tidak batal dengan murtad. Kenapa? Dia toharo yang kuat. Contoh, ada seorang yang sudah berwudu, sholat zuhur, mau sholat zuhur dia wudu.
Sebelum sholat zuhur dia murtad. Misalnya sebelum qomat dia murtad. Kemudian dia nasihati, diingatkan di ini, ya. Sebelum qomat, sebelum sholat dia masuk Islam kembali. Maka dia boleh langsung sholat dengan wudhu yang dia lakukan sebelum dia murtad. Ya, karena murtad tidak membatalkan wudhu. Jelas sampai sini? Dia hanya membatalkan tayamum. Ya, maka boleh seorang itu misalnya berwudhu kemudian murtad, setelah itu masuk Islam kembali, maka dia boleh sholat dengan wudhu yang tadi, yang dia kerjakan pertama kali. Adapun tayamum dia batal dengan kemurtadan. Pembatal tayamum yang ketiga, watawahumul ma'i kharijas shalah. Tawahumul ma kharijas shalah, yakni dia menduga ada air sebelum mulai sholat. 6. Dia menduga ada air sebelum apa? Sebelum ya, sebelum mulai sholat. Walaupun itu dugaan kecil. Kapan ada muncul dugaan kecil ada air sebelum sholat, maka tayamumnya batal. Tayamumnya apa? Batal. Saya kasih contoh. Sudah masuk waktu saya tayamum. Kenapa? Saya sudah cari-cari air, tidak ada air, saya tayamum. Ketika selesai, mau takbiratul ihram, tiba-tiba saya lihat kayak air di sana. Mungkin itu fata morgana, mungkin. Tapi muncul dalam hati saya, ini kayaknya ada kemungkinan itu air. Walaupun kemungkinannya kemungkinan kecil. Nggak mesti sampai, nggak harus ragu-ragu, nggak harus sampai dugaan besar. Walaupun dugaan kecil, yang penting terbersit dalam hatinya, ada kemungkinan ada air di sana. Walaupun kecil, maka tayamumnya batal. Nggak boleh dia sholat dengan tayamum itu. Apalagi kalau dia 50-50, 50-50 ya. Ada air atau tidak? Bisa ada, bisa tidak gitu. 50-50. Ini batal tayamumnya. Dugaan kecil saja ada air. Kalau dugaan kecil ini muncul sebelum dia takbiratul ihram, maka tayamumnya batal. Tayamumnya apa? Batal. Contoh contoh lain di tempat safar misalnya. Saya tayamum. Ketika saya mau takbir, saya lihat di sana ada awan gelap. Jaraknya masih bisa didapat lah. Di sana awan gelap. Ini dugaan kecil ada hujan di sana, ada air. Maka di sini batal tayamumnya. Batal apa? Tayamumnya. Jelas sampai sini? Atau misalnya tiba-tiba saya lihat burung ini jenis burung yang biasa berputar di atas air. Walaupun saya tidak bisa pastikan di sana ada air, cuman ini jenis burung yang menjadi penanda biasanya ada air di situ. Saya lihat dia muter-muter berapa ekor di situ. Ini walaupun dugaan kecil ada air, maka tayamumnya batal. Ini maksudnya di sini. Jadi pembatal tayamum adalah tawahumul ma'i kharijas shalah, yakni menduga ada air sebelum salat, sebelum mulai takbiratul ihram. Jadi dia sudah tayamum, sebelum takbiratul ihram langsung muncul dia dia lihat ya tanda-tanda dan semacamnya, kemudian muncul dalam benaknya kayaknya ada air. Walaupun kemungkinan kecil, maka tayamumnya batal. Ya, walaupun kemungkinannya kecil, maka tayamumnya batal. Dia harus cek dulu ke sana, ada air enggak? Kalau tidak ada air, baru dia Dia tayamum kembali baru sholat. Tayamum kembali baru sholat. Baik. Sudah ya. Adapun kalau dia di dalam sholat, itu tadi menduga ada air sebelum takbiratul ihram. Kalau dia menduga ada air sebelum takbiratul ihram, walaupun dugaan kecil, walaupun 1% ada kemungkinan air, walaupun 1% dugaan kecil, maka batal tayamumnya. Dia harus cek di sana ada air enggak. Kalau enggak ada, ya sudah, ulangi tayamum baru sholat. Itu kalau dugaan ada air muncul sebelum takbiratul ihram. Nah sekarang jenis yang kedua atau masalah yang kedua adalah kalau dia menduga ada air setelah takbiratul ihram. Dia sudah cari-cari air tidak ada, tayamum. Setelah tayamum langsung takbir Allahu Akbar. Nah, setelah dia takbiratul ihram, terserah di bagian manapun dari rakaatnya, yang penting antara takbir dengan salam, tiba-tiba muncul di dalam pikirannya, mungkin karena dia melihat tadi fata morgana atau dia melihat burung atau ada rombongan orang lewat.
Tiba-tiba muncul dalam pikirannya kayaknya itu ada air. Jelas sampai sini? Kayaknya itu ada air. Nah, apakah dugaan ada air sementara dia sudah di dalam sholat itu membatalkan tayamumnya, yang otomatis membatalkan sholatnya atau tidak? Jelas sampai sini? Ya, saya ulangi. Kalau yang pertama tadi dia menduga ada air sebelum takbir, maka di sini walaupun dugaan kecil batal tayamumnya. Walaupun dugaan kecil. Kenapa? Karena syarat syah tayamum harus tidak boleh ada air. Sementara sekarang ada dugaan air, walaupun dugaan kecil, dia harus pastikan dulu, hilangkan itu. Sekarang dia sudah jelas tidak ada air, akhirnya takbiratul ihram, sudah masuk dalam sholat. Di tengah-tengah sholat, misalnya di pinggir jalan, dia musafir, tidak ada air ya, dia sholat pakai tayamum, tiba-tiba ada rombongan, dia dengar jalan. Dugaan dia ini ada rombongan datang, kayaknya mereka punya air. Siapa tahu saya bisa minta untuk wudu. Ya, atau misalnya dia lihat tanda-tanda kayak awan gelap dan semacamnya, ya. Yang mana itu semua membuat dia berpikir jangan sampai ada air, kayaknya ada air, dan dia sudah terlanjur sholat. Nah, apakah kemungkinan ada air ini dalam pikirannya membatalkan tayamumnya sekaligus membatalkan sholatnya atau tidak? Kata para ulama, dugaan ini hanya membatalkan tayamum kalau dia sudah terlanjur sholat, ya. Hanya membatalkan tayamumnya kalau dugaannya 50-50, 50-50. Adapun dugaan kecil tidak membatalkan tayamum, tidak membatalkan sholat. Beda kalau sebelum sholat. Kalau belum sholat menduga ada air, walaupun dugaan kecil batal. Tapi kalau dia sudah terlanjur sholat, menduga ada air, kita bilang kalau dugaan kecil tidak batal, tetap lanjut saya sholatnya sampai selesai. Tapi kalau 50-50, syak, ragu-ragu, 50-50, apalagi dugaan besar ada air, maka ini membatalkan sholatnya. Maka ini apa? Membatalkan sholatnya. Jelas sampai sini? Nah, ini pembatal tayamum yang ketiga, yaitu menduga ada air sebelum sholat. Yakni kalau sebelum sholat, tayamum bisa batal dengan dugaan kecil ada air, walaupun dugaan kecil. Tapi kalau dia sudah terlanjur dalam sholat, maka tayamumnya hanya batal kalau dugaan besar ada air, atau syak 50-50, 50-50, ada air ada tidak ada gitu ya. Kemungkinannya sama besar, maka ini membatalkan tayamum. Tapi kalau kemungkinan kecil ada air, maka tidak membatalkan tayamum. Jelas perbedaannya ya, antara kemungkinan ada air sebelum sholat dan kemungkinan ada air setelah masuk dalam sholat. Iya. Adapun kalau dia sudah selesai sholat terus baru ada air, ya sudah, tidak berpengaruh. Iya, dia sudah selesai sholat baru dia lihat ada air, ya sudah, tidak berpengaruh, sholatnya tetap syah. Nah, maka ini apa? Hatta walaupun dia lihat air, di depan dia ada air, tapi dia sudah selesai sholat, maka adanya air itu tidak membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan apa? Sholatnya. Sholatnya dihukum syah. Ya, wallahu alam bissawab. Ini pembatal tayamum yang ketiga. Pembatal tayamum yang keempat, wal ilmu biwujudil ma'. Yakin akan adanya air, ya sudah, ini jelas batal wudunya. Ya, batal apa? Tayamumnya maksud saya. Dia yakin akan adanya air, maka tayamumnya batal. Misalnya tadi saya sudah berwudu, sudah tayamum mau saya. Setelah tayamum saya baru mau takbir ada air, ya sudah batal. Orang dugaan kecil saja batal, apalagi apa? Jelas-jelas ada air, ya lebih batal lagi. Berikutnya, pembatal tayamum berikutnya, wal qudratu ala samanihi, mampu membeli air. Nah, ini kita sudah pernah bahas berkenaan dengan tayamum, bahwa diantara kondisi di mana seorang boleh tayamum adalah dia cari air, tidak ada air, ada air tapi dijual, ada air tapi dijual, dan dia tidak punya kemampuan untuk membeli air itu, maka di sini apa? Dia tayamum. Walaupun ada air, tapi airnya dijual dan dia tidak punya uang, tidak cukup uang untuk membelinya. Misalnya diangkat harganya terlalu tinggi karena kurang air, akhirnya diangkat harganya itu air. Dia tidak punya uang untuk membeli air itu, maka di sini dia boleh bertayamum. Jelas ya? Dia boleh apa? Bertayamum. Tapi kalau misalnya sebelum sholat
atau di tengah-tengah sholat tiba-tiba ada yang bilang sama dia, nih saya kasih kamu uang supaya kamu bisa beli itu air. Maka ketika dia dikasih uang, maka batal tayamumnya. Kenapa? Sekarang dia sudah bisa membeli air tadi, tayamumnya batal. Kenapa? Sudah ada air dan dia bisa beli. Tadi dia boleh tayamum karena ada air memang, tapi airnya dijual, harganya tinggi, dia tidak bisa beli. Oke, kamu tayamum. Tiba-tiba sebelum sholat atau di tengah-tengah sholat ada yang kasih uang sama dia, yang uang ini cukup untuk membeli air, maka tayamumnya, sholatnya batal. Karena dia sudah bisa membeli air. Ya. Berikutnya wazawalul illatil mubihah. Sembuhnya dia dari penyakit yang membolehkan tayamum. Ya, misalnya lukanya selama ini tidak bisa kena air. Oke, tayamum, disunnahkan tayamum. Ya. Kalau lukanya tidak bisa kena air, disunnahkan tayamum. Tapi kalau lukanya sudah sembuh, sudah bisa kena air, ya sudah, tidak boleh lagi tayamum. Seandainya ada orang sebelum tayamum lukanya masih belum kena air, belum bisa kena air gitu, akhirnya dia tayamum. Setelah dia tayamum, baru mau takbir, misalnya tiba-tiba lukanya sembuh, kering gitu. Maka sudah tayamumnya batal. Kenapa? Karena sebab yang membolehkan dia tayamum sudah hilang. Sudah apa? Sudah hilang. Nah, sudah ya. Ya, ini pembatal tayamum la ba'sa bi. Illa fi salati saqitati bihi fi salatil akhirah wa haitsu la ha'ila fil arba'il akhirah. Nah, ini nanti kita jelaskan ini berkenaan dengan hail dan sakit, salat sakita, ini perinciannya butuh dijelaskan dasar-dasarnya dulu. Ya, ini yang salah satu masalah yang membuat bab tayamum itu sulit dalam fikih, salah satunya masalah ini. Nanti kita jelaskan. Baik. Jadi secara umum pembatal tayamum, kalau kita mau ambil sebab umum ya, sebab umum pembatal tayamum itu cuma 3 sebenarnya. Cuma 3. Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu. Yang pertama. Yang kedua, ada air atau kemungkinan ada air sebelum sholat. Dan yang ketiga adalah apa? Murtad. Itu yang disebutkan oleh Abu Syuja rahimahullahu taala. Pembatal tayamum 3. Ma'abut alal wudu, semua pembatal wudu. Kemudian yang kedua, waru'yatul ma fi ghairi waqti shalah, melihat air atau menduga ada air walaupun dugaan kecil sebelum sholat. Dan yang ketiga, riddah, murtad. Ini pembatal tayamum. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian pembahasan terakhir berkenaan dengan tayamum adalah masalah bagaimana cara bertayamum bagi orang yang punya luka. Kita sudah sebutkan kemarin, di antara uzur boleh bertayamum adalah kalau dia luka dan lukanya tidak bisa kena air, atau dia punya penyakit yang penyakitnya mengharuskan dia tidak boleh kena air. Nah, kalau dia pakai air lantas meninggal, ini hukum tayamumnya wajib. Ya, bukan meninggal langsung. Ya, ini meninggal kalau itu dilakukan dilakukan berulang-ulang, akan memendekkan umurnya. Ya, dalam tanda kutip ya, membuat umurnya dia lebih dekat kematian. Jadi bukan maksudnya habis tayamum langsung mati, bukan. Tapi dokter misalnya mengatakan kalau kamu sering kena air, itu tambah lama akan memperparah penyakitmu dan membuat kamu mati. Nah, kalau seperti ini wajib tayamum. Tapi kalau misalnya biar lukamu kena air juga, tidak akan mati-mati insyaallah. Cuman memang tambah parah, itu aja. Mungkin lama sembuhnya, agak tambah parah, tapi tidak akan mati. Dampak itu tidak akan mati, gitu aja. Maka yang seperti ini hukum tayamumnya sunnah, tidak wajib. Hukum tayamum sunnah, tidak wajib. Kenapa? Karena hukum berobat sunnah, nggak wajib. Ya, yani seorang kalau dia sakit, dia punya 2 opsi. Mau dia biarkan dirinya sakit boleh, dia mau berobat juga boleh. Karena berobat tidak wajib hukumnya. Karena itulah kalau dia tayamum, ya, kalau misalnya lukanya kena air dan membuat lukanya tambah lama sembuhnya,
atau tambah parah, yang penting endingnya bukan mati, hukum tayamumnya sunnah, tidak wajib. Ya. Tapi kalau berujung pada kematian, tayamum hukumnya apa? Hukumnya wajib. Jelas? Nah sekarang, bagaimana tayamum bagi orang yang punya luka? Atau bagaimana caranya bersuci bagi orang yang punya luka? Jelas? Baik. Kita bagi dulu lukanya menjadi dua. Yang pertama, ada luka yang terbuka, tidak diperban, dan ada luka yang tertutup, diperban. Ya. Ada luka yang pakai jabirah, jabirah itu perban dan semacamnya, dan ada luka yang tidak ditutupi apa-apa, terbuka. Jelas ya? Nah, kita bahas dulu luka yang terbuka ini, yang tidak pakai penutup apa-apa. Yang tidak pakai penutup apa-apa. Nah, luka yang terbuka ini ada dua keadaan. Yang pertama, letaknya di anggota tayamum. Letak lukanya di anggota tayamum. Mana anggota tayamum? Muka, tangan sampai siku. Jelas? Kalau lukanya di anggota tayamum, di mukanya atau di mana? Di tangan sampai siku, ya. Itu memiliki hukum yang berbeda dengan kalau lukanya bukan anggota tayamum, misalnya di kaki bukan anggota tayamum, di perut, di dada, di punggung bukan anggota tayamum, di telinga, ini berbeda hukumnya. Jelas ya? Jadi kalau lukanya dalam keadaan terbuka, maka hukumnya berbeda antara lukanya berada di anggota tayamum sama lukanya bukan di anggota tayamum. Ini dengan asumsi lukanya tidak bisa kena air ya. Dengan asumsi lukanya tidak bisa kena air. Adapun kalau lukanya bisa kena air, ya sudah, tidak ada masalah. Ya kan? Misalnya nih luka bisa jatuh di sini, di siku. Ya. Jatuh di siku. Ini luka betul. Ini kalau disiram air perih, tapi masih bisa ditahan lah. Masih bisa ditahan. Habis saya wudhu, saya langsung siram air, baru saya langsung ambil tisu, saya keringkan. Nah, kalau bisa seperti itu, ya itu yang dilakukan. Tidak perlu ada tayamuman. Wudhu seperti biasa. Yang penting apa? Ya, bisa kena air dan dia bisa tahan kena air. Toh tidak wajib juga di sini tayamum, sunnah saja. Ya, ini dia bisa paksakan dirinya untuk menahan perihnya luka dengan disiramin air. Ya, setelah itu misalnya dia langsung lap tisu, selesai. Wudhu seperti biasa. Mandi junub juga seperti biasa. Ini kalau lukanya bisa kena air. Nah, sekarang bagaimana kalau lukanya tidak bisa kena air tadi? Kita berasumsi tadi lukanya tidak bisa kena air. Bagaimana solusi wudunya? Kita katakan begini. Kalau lukanya itu berada di anggota tayamum, maka dia berwudu. Untuk bagian-bagian yang masih sehat, yang masih bisa kena air, dia wajib berwudu di situ. Wajib. Kita ambil contoh langsung saja biar lebih jelas. Misalnya lukanya ada di siku. Jelas sampai sini? Lukanya ada di siku. Ini bagian dari anggota tayamum. Siku kanan. Siku kanan. Maka caranya orang yang luka di siku kanan dan dia tidak mau kenakan air di situ, karena tidak boleh kena air di situ. Jelas? Maka caranya dia berwudu seperti biasa. Cuci tangan, kumur-kumur. Ya, setelah itu apa? Cuci muka. Setelah cuci muka. Setelah itu pas tangan kanan dia siram semua air yang masih bisa kena air. Semua bagian tubuh, bagian tangan kanan ini yang masih bisa kena air, disiram. Jadi yang tidak kena air cuma luka saja. Adapun sekelilingnya harus kena air semuanya. Harus kena air. Lihat sampai sini? Nah, setelah itu tayamum. Jangan dulu tangan kiri, tayamum dulu. Tayamum dulu. Jelas ya? Dia tayamum dulu. Dia tayamum, ambil tanah, usap ke muka, ambil tayamum, baru usap ke tangan. Ini lukanya kalau bisa kena tanah kasih kena, kalau enggak ya jangan kasih kena. Sekitarnya juga tayamum. Gitu. Setelah tayamum baru lanjut siram tangan kiri. Baru lanjut siram tangan kiri, baru usap kepala, baru kaki. Jadi tayamumnya bukan tayamum dulu baru wudu atau wudu dulu baru tayamum, tapi tayamumnya ditaruh di tengah-tengah, di tempat di bagian di mana
anggota tubuhnya yang luka, yang tidak bisa kena air itu. Kenapa harus di situ tempatnya? Karena dalam wudu harus tertib, berurut. Nah sekarang kan siku kananmu itu yang tidak bisa kena air, maka itu yang mau ditayamumkan. Maka tayamumnya dilakukan pada posisinya itu. Ketika tiba gilirannya tangan kanan mau diusap, oke, kita siram bagian tubuh yang masih sehat, yang masih bisa kena air. Sementara yang tidak bisa kena air kita tayamumkan. Kita apa? Tayamumkan, diganti dengan tayamum. Jelas ya? Diganti dengan apa? Diganti dengan tayamum. Setelah selesai tayamum baru lanjut tangan kiri, baru kepala, baru kaki. Harus begitu aturannya. Kalau misalnya lukanya ada di tangan kiri, maka tangan kanan disiram. Pas tangan kiri disiram yang masih bisa kena air, ya. Yang tidak bisa kena air ditayamumkan dulu. Tidak boleh lanjut diusap kepala, jangan mengusap kepala. Tayamum dulu. Habis tayamum baru mengusap kepala, baru kaki. Jadi tayamumnya dilakukan di posisi anggota tubuh yang mau diganti ditayamumkan gara-gara tidak bisa kena air. Gara-gara tidak bisa kena air. Jelas ya? Nah, begitu tata caranya tayamum. Semua dimanapun lukanya begitu tata caranya wudu. Mau lukanya di kaki, ya, lukanya di kaki sama kaki kanan misalnya lukanya tidak bisa kena air. Maka caranya berwudu secara sempurna. Pas tiba di kaki kanan, siram kaki kanan yang masih bisa kena air. Siram kaki kanan yang bisa kena air. Setelah itu yang tidak bisa kena air ditayamumkan. Tayamum dulu di situ. Setelah itu baru siram kaki kiri. Selesai. Jelas? Begini caranya tayamum orang yang luka. Jadi tidak seperti pemahaman apa dilakukan oleh sebagian orang. Dia katakan pokoknya kalau tidak bisa wudu sama sekali langsung tayamum. Padahal yang lain masih bisa kena air. Ya, pemahaman sebagian orang kalau sudah ada satu anggota wudu tidak bisa kena air, sudah tayamum semuanya. Padahal yang lain masih bisa kena air. Ini kesalahan fatal. Sampai sini? Nah, kalau ada sebagian bagian tubuh yang masih bisa kena air, wajib diwudukan dulu itu. Wajib diwudukan tetap seperti biasa. Nanti yang tidak bisa kena air baru itu diganti dengan tayamum. Di mana posisi tayamumnya menyesuaikan tempat anggota tubuh yang tidak bisa kena air tadi. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Ini kalau wudu. Kalau lukanya bukan di anggota wudu kan gampang. Misalnya lukanya di perut, ya tidak berpengaruh, wudu seperti biasa. Karena memang tidak wajib dicuci. Ya, masalah kalau mandi junub, lukanya di perut habis sesar misalnya, tidak boleh kena air. Ya, tidak boleh kena air. Kalau wudu baru luka di perut kan tidak ada masalah. Perut tidak perlu dicuci kalau wudu, tidak berpengaruh. Yang repot kalau pas mandi junub, sementara masih ada luka sesarnya dan tidak boleh kena air. Tidak boleh kena air. Nah, aturannya juga sama. Siram semua tubuh yang masih bisa kena air, ya. Terus yang tidak bisa kena air ditayamumkan. Ditayamumkan. Bedanya kalau mandi junub itu tidak ada tertib. Jadi caranya dia bisa wudhu tayamum dulu di depan, baru siram seluruh tubuh kecuali yang luka, boleh. Boleh dia siram dulu seluruh tubuh sampai kena semua kecuali yang luka, baru dia tayamum di belakang juga boleh. Atau mau dia siram setengah tubuhnya, baru tayamum untuk yang luka, baru dilanjutkan lagi sebagiannya, boleh juga. Karena dalam mandi junub tidak tertib, tidak wajib tertib. Itu bedanya dengan wudu. Kalau wudu tadi posisi tayamumnya di anggota tubuh yang luka, di situ dilakukan. Kalau wudu, karena dalam wudu itu harus tertib. Sementara dalam mandi junub tayamumnya bebas mau dilakukan di mana saja. Mau sebelum mandi, mau setelah mandi atau di tengah-tengah mandi, boleh. Karena dalam mandi junub tidak wajib tertib. Lihat sampai sini, wallahu a'lam bishawab. Ini bagi yang lukanya tidak pakai perban. Ingat, tidak pakai perban, tidak tertutup lukanya. Begitu caranya. Nah, bagaimana dengan orang yang lukanya tertutup? Ada perbedaan sedikit. Terserah tertutup pakai apa. Misalnya tertutup pakai salep. Pakai salep, luka bakar dikasih salep. Ini kasih salep itu dianggap penutup karena kalau disiram air tidak kena lukanya kan, terhalangi salep itu. Ya, apakah dikasih salep
atau misalnya dikasih perban atau dikasih gips atau yang semacamnya. Pokoknya semua yang menghalangi air sampai kemana? Sampai ke kulit. Nah, kalau dia pakai perban, ada 3 kewajibannya. Kalau tadi kan lukanya terbuka cuma 2 kewajibannya. Kalau dia wudu plus tayamum. Di mana tayamumnya dilakukan di anggota tubuh yang sakit. Itu kalau wudu. Kalau dia mandi junub bebas. Yang jelas harus 2, wudu sama tayamum. Wudu atau mandi dan tayamum maksud saya. Yang anggota tubuh yang sehat disiram semuanya, yang tidak bisa kena air ditayamumkan. Itu aja 2. Tapi kalau dia pakai gips misalnya atau yang semacamnya apalagi pakai perban, pakai salep dan semacamnya, maka ada 3 kewajibannya. Ada 3 kewajibannya. Yang pertama wudu. Ini kalau kita bahas wudu ya, wudu yakni mencuci yang masih bisa kena air. Yang kedua tayamum untuk yang tidak bisa kena air, ditayamumkan. Dimana kalau wudu posisi tayamumnya di tempat anggota tubuh yang sakit, posisinya di situ. Dan yang ketiga adalah diusap perbannya, ambil air diusap bagian atas luarnya. Ya, bukan disirami, tangannya dibasahi saja baru diusap kayak gini misalnya. Jadi ada 3 kewajiban kalau orang pakai penutup luka, apapun bentuk penutup lukanya. Ya, jadi kalau lukanya terbuka dia hanya wajib wudu dan tayamum atau mandi junub dengan tayamum. Tapi kalau dia pakai perban atau penutup luka maka ada 3 kewajibannya. Berwudu, kalau dia berwudu, tayamum, usap perban. Antara tayamum dengan usap perban ini, usap penutup luka maksud saya tidak tertib, tidak masalah. Mau dia usap dulu lukanya baru tayamum dulu atau baru mengusap luka juga tidak ada masalah. Yang harus tertib itu antara wudu dengan tayamumnya. Tayamumnya harus dilakukan pada bagian anggota tubuh apa? Ya, yang tidak bisa kena air tadi. Allahu a'lam bishawab. Ini secara umum tata cara berwudu bagi orang yang memiliki luka, di mana luka tersebut tidak bisa kena air. Allahu a'lam bishawab. Ya, sudah masuk itu belum? Baik. Sekarang masalah berikutnya. Kalau ada orang sholat pakai tayamum gara-gara luka tadi, ini gara-gara luka ya, bukan tayamum gara-gara tidak ada air. Ya, kalau tayamum gara-gara tidak air ya sudah tidak ada masalah dia. Ini tayamum gara-gara luka, terus dia pergi sholat. Apakah nanti setelah sembuh dia wajib mengulangi sholatnya? Apakah setelah sembuh dia wajib mengulangi sholatnya yang dia lakukan dengan tayamum? Jawabannya, kalau lukanya berada di anggota tayamum, maka iya, wajib dia ulangi sholatnya. Kalau lukanya yang tidak bisa kena air tadi berada di anggota tayamum, maka wajib diulang sholatnya. Secara mutlak, tidak ada rincian, wajib ulang sholat. Kenapa wajib diulang sholat? Misalnya anggota tayamum tadi, anggaplah lukanya di telapak tangannya sini, jatuh, ya, luka ini ya, di aspal misalnya, tidak bisa kena air pokoknya, perih, dan tidak tahan. Ini kan anggota tayamum nih, jelas? Maka caranya kan berwudu, cuci muka, pas tangan kanan siram dulu yang masih bisa siram, jelas sampai sini? Ya. Baru tayamum, yang ini yang tidak bisa kena air ditayamumkan. Nah masalahnya ketika tayamum ini juga tidak bisa kena tanah. Kalau bisa kena tanah sih tidak ada masalah. Tapi kan repot ya, air tidak bisa kena apalagi tanah ya. Biasanya kalau tidak bisa kena air, tidak bisa kena tanah. Airnya apa? Bagian ini tidak kena air, bagian ini juga tidak kena tanah tayamum. Berarti apa? Wudunya tidak sempurna, tayamumnya juga tidak sempurna. Jadi penggantinya tidak sempurna, yang digantikan tidak sempurna, dan penggantinya juga tidak sempurna. Karena itulah dia sholat untuk menghormati waktu, namun dia wajib mengulangi sholat yang dia kerjakan. Kenapa? Karena bagian ini tidak ada penggantinya. Dia tidak kena air wudu, tidak kena juga tanah tayamum. Itu kalau lukanya di bagian anggota tayamum. Beda kalau misalnya misalnya di kaki. Kaki kan bukan anggota tayamum ya. Memang dia anggota wudu, tapi bukan anggota tayamum. Nah yang seperti ini gak ada masalah. Ya.
Kenapa? Karena ketika tidak bisa kena air, kita ganti pakai tayamum. Berarti apa? Wudunya memang tidak sempurna, tapi penggantinya sempurna, tayamumnya. Ya, maka tidak perlu mengulangi sholat. Ini kita berbicara masalah luka yang terbuka, yang tidak tertutup. Kita belum berbicara mengenai luka yang tertutup. Jelas ya? Kita berbicara mengenai luka yang terbuka dalam hal apakah wajib mengulangi sholatnya atau tidak. Kita katakan untuk orang yang lukanya tidak tertutup, tinggal dilihat saja letak lukanya di mana. Kalau letak lukanya di anggota tayamum, wajib ulang sholat secara mutlak. Kenapa? Karena itu tidak akan kena air, itu juga tidak kena tanah. Berarti tidak ada toharo di situ. Dia sholat tanpa toharo. Sehingga dia sholat saja supaya menghormati waktu sholat, dan dia wajib mengulang. Tapi kalau lukanya bukan di anggota tayamum, maka tidak perlu mengulangi sholatnya, syah sholatnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini kalau lukanya terbuka. Terasa belum? Sini sih belum sih. Sini belum. Sholat belum. Masuk. Oh.
Baik. Berkenaan dengan masalah tadi ya, luka di anggota tayamum. Nah, ini kita sudah sebutkan ya, anggota tayamum itu yang khilaf dalam masalah tangan sampai siku itu. Ya. Ya, mu'tamad dalam mazhab Syafi'i kan tangan sampai siku itu tayamum, anggota tayamum. Menurut pendapat lama dari Imam Syafi'i, qaul qadim beliau dan juga pendapat Imam Ahmad, tangan anggota tayamum hanya telapak tangan, yang ini bukan. Ini kalau dia ingin mengikuti pendapat ini karena mungkin lebih mudah, karena kalau siku ya, siku yang luka otomatis menurut pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i harus mengulang sholat secara mutlak karena siku anggota tayamum. Ya, tapi kalau menurut pendapat Imam Ahmad, maka apa? Ini bukan anggota tayamum sehingga aman, enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Insyaallah taala dia mengikuti pendapat yang mana. Nah, sekarang bagaimana kalau dia pakai gips, pakai penutup, lukanya itu tertutup. Lukanya tertutup, terserah mau pakai salam handiplas atau yang semacamnya sampai gips. Apakah dia wajib mengulangi sholat? Tadi kan kita bicarakan cara wudunya, selesai itu. Sekarang apakah dia wajib mengulangi sholatnya atau tidak? Kata para ulama sama. Kalau penutup lukanya itu berada di anggota tayamum, ya, lukanya berada di anggota tayamum dan ada penutupnya, sudah ngulang sholat secara mutlak. Kenapa? Wudu tidak sempurna, tayamum tidak sempurna, tidak bisa kena tanah. Berarti ngulang sholat secara mutlak. Kapan dia sudah sehat kembali, dia wajib mengulang sholatnya. Yang kedua, kalau misalnya luka yang ditutupi itu dia pakai perban, dan sudah kita sebutkan sebelumnya, ini perban kalau bisa dibuka tanpa menyulitkan wajib dibuka. Contohnya cuma pakai handiplas. Handiplas kan gampang dibuka, dipasang lagi, mau beli lagi yang baru boleh. Enggak. Maka di sini haram hukumnya membiarkan handiplas di tangannya dia berwudu, enggak boleh. Karena ini bukan gips yang kalau mau dibuka repot, atau perban yang kalau dibuka menyusahkan. Ini kan gampang. Nah, kalau yang seperti itu wajib dibuka, enggak boleh dibiarkan tertutup ketika wudu, harus dibuka. Nah, kita berbicara yang sulit untuk dibuka. Nah, kalau dia sulit untuk dibuka dan dia tempatnya itu bukan di anggota tayamum, ya, maka dilihat jenis penutupnya. Kalau penutup itu hanya menutupi bagian yang luka tok, yang bagian sehatnya tidak ditutupi sama sekali, yang ditutupi hanya yang bagian luka tok. Misalnya apa? Salep itu kan yang diusapkan hanya bagian dalamnya, yang luarnya yang sehat tidak kena. Kalaupun disuruh kena, jangan kasih kena, lebih bagus, lebih aman gitu. Cukup bagian dalamnya saja. Ya. Maka yang seperti ini dia tidak perlu mengulang sholat. Kenapa? Karena yang sehat, kulit yang sehat kena air semuanya. Tinggal itu toh yang tidak kena tertutup air, dan dia bukan pada anggota tayamum. Sekali lagi, bukan pada anggota tayamum, misalnya di kaki. Yang seperti ini, kalau lukanya itu tertutup dengan sesuatu di mana penutupnya tidak menutupi bagian kulit yang sehat, hanya yang sakit toh yang ditutupi seperti salep atau yang semacamnya, maka tidak perlu mengulangi sholat. Tapi kalau penutup itu mengambil banyak, bukan hanya bagian luka yang ditutup, tapi juga kulit yang sehat ditutup. Ada juga bagian kulit yang sehat ditutup. Kita bilang kalau yang dia ambil dari bagian kulit yang sehat terlalu banyak, melebihi kadar yang dibutuhkan untuk sekedar kasih lengket plaster gitu. Ya, misalnya lukanya segini, itu kasih perban, terus plasternya panjang, ya gini. Kebutuhannya cuma begini, tapi dia kasih panjang begini nih. Nah, yang seperti ini ulang sholat. Karena terlalu banyak bagian sehat yang diambil, tidak bisa kena air, harus ulang sholatnya. Nah, kalau apa? Dia mengambil bagian yang sehat terlalu banyak. Tapi kalau misalnya plasternya itu memang mengambil kulit yang sehat, tapi sekedar untuk supaya bisa lengket saja, enggak panjang begini ya. Ya, lukanya begini, plasternya sepanjangan begini. Ini ulang sholat ini kalau begini. Jelas sampai sini? Ulang sholat.
Tapi kalau plasternya pas-pas gitu, sekedar untuk kasih lengket saja luka, ya, maka di sini kalau perbannya dipasang setelah dia wudhu sempurna, maka tidak perlu mengulangi sholat. Tapi kalau perbannya dipasang dalam keadaan dia belum berwudhu, maka dia wajib mengulangi sholat. Hukumnya sama seperti sepatu. Sepatu kalau mau dipakai kan harus berwudhu sempurna dulu. Nah itu juga perban kalau mau dipasang dan perekatnya agak panjang, walaupun tidak terlalu panjang, hanya untuk merekatkan, maka diusahakan berwudhu dulu sempurna baru dipasangkan perban. Supaya tidak perlu mengulangi sholat. Baik. Ini saya kira pembahasan berkenaan dengan tayamum, dan lihat ya, pembahasan tayamum cukup rumit dan masih banyak kaum muslimin itu meremehkan masalah tayamum, ya. Sama seperti perempuan lah, banyak yang meremehkan masalah haid, menganggap simpel. Biar 1 bulan tidak sholat keluar darah terus, dibilang tidak sholat terus, enggak. Ya, karena dia tidak tahu hukum-hukumnya. Tayamum juga banyak orang mengatakan tayamum simpel, gampang, ya. Yang penting begini sedikit, enggak sesimpel itu. Para ulama mengatakan tayamum ini bab yang paling sulit dalam kitab Thaharah, karena memang rincian-rincian seperti itu banyak, dan itu yang seorang walaupun mungkin dia tidak butuhkan kerjakan sehari-hari, tapi kapan dia dapati masalah tentang tayamum, dia tidak tahu, harus nanya. Jangan dia membiarkan sholatnya tidak syah hanya gara-gara dia tidak tahu tentang hukum tayamum. Ya, wallahu alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.